Welcome. "Mas, ini rumah siapa?" tanya Anis kepada suaminya. "Ini rumah kita, sayang. Rumah pemberian papa untuk kado pernikahan kita," sahut Haris. Lalu Haris menggandeng istrinya untuk masuk ke dalam rumah berlantai 2 itu. Saat pintu terbuka, sepasang suami istri bergegas masuk. Perabotan sudah lengkap mengisi rumah. Mulai dari ruang tamu sudah ada sofa plus meja. Dapur sudah terisi lengkap. Ada kompor, kulkas, beserta meja dan kursi makan. Saat memasuki kamar, juga sudah lengkap berisi ranjang berukuran besar, beserta spring bed yang dihiasi bed cover gambar bunga anggrek. Ada 2 meja di samping kanan dan kiri ranjang. Ada meja rias beserta kursinya. "Kamu senang?" tanya Haris. "Senang sekali, Mas. Aku tak tahu lagi harus ngomong apa sama papa kamu," ucap Anis. "Ya udah, kamu istirahat aja dulu. Aku mau keluar sebentar cari makan," ucap Haris. Anis hanya mengangguk. Lalu Haris pun keluar dari kamar. Sepeninggalan Haris, Anis membuka tirai beserta jendela kamar. Kemudian dia duduk di kursi yang ada di depan meja rias. Dalam hati dia bersyukur memiliki mertua sebaik orang tua Haris. Sudah 2 bulan Anis dan Haris menempati rumah baru mereka. Pagi ini, setelah Haris berangkat bekerja, Anis menuju dapur. Dibukanya kulkas yang ada di dapur. Sudah kosong, tak ada sayuran. Anis pun berniat belanja sayuran di tempat abang sayuran keliling yang biasa mangkal di seberang rumahnya. "Selamat pagi ibu-ibu semua," sapa Anis pada ibu-ibu yang sedang berbelanja. "Pagi juga Mbak Anis," sahut ibu-ibu serempak. "Belanja Mbak Anis?" tanya Bu RT. "Iya Bu, stok sayuran di kulkas habis," sahut Anis sambil memilih-milih sayuran. "Mbak Anis," panggil Bu Meti. "Ya Bu, ada apa?" tanya Anis. "Sebelumnya saya minta maaf ya, bukan maksud saya mau nakut-nakutin Mbak Anis. Mbak Anis sudah 2 bulan tinggal di rumah itu, pernah nggak melihat penampakan hantu?" tanya Bu Meti. Anis yang sedang memilih sayuran pun menghentikan kegiatannya, kemudian menatap Bu Meti. "Penampakan hantu?" tanya Anis. Bu Meti pun mengangguk. "Alhamdulillah Bu, selama saya tinggal di rumah baru saya tidak pernah melihat hal-hal seperti itu." "Emangnya kenapa Bu?" tanya Anis penasaran. "Nggak kenapa-kenapa Mbak, cuma tanya aja. Soalnya dulu sebelum rumah itu dijual, rumah itu sempat dikontrakan oleh pemiliknya. Sudah 4 kali ada yang ngontrak rumah itu, tapi nggak bertahan lama. Dengar-dengar sih mereka yang ngontrak itu nggak betah karena sering melihat penampakan hantu. Ada yang melihat kuntilanak, entah tuyul, entah pocong. Banyak pokoknya," cerita Bu Meti. "Iya betul Mbak Anis,
Anak saya yang pertama saat pulang kerja jam 9 malam lewat depan rumah Mbak Anis pernah melihat kuntilanak di pohon mangga depan rumah Mbak Anis itu. Timpal Bu Nanik dan diiyakan ibu-ibu yang lain. Mbak Anis, maaf sekali lagi ya, bukan maksud kita buat nakut-nakutin Mbak Anis, tapi kita penasaran saja, ucap Bu Meti. Gak apa-apa Bu, alhamdulillah. Selama saya dan suami tinggal di situ, kami tak pernah melihat hantu. Jangan sampai deh kami melihat hantu, ucap Anis sambil terkekeh. Mending Mbak Anis mengadakan pengajian aja di rumah Mbak Anis. Siapa tahu setelah diadakan pengajian, hantu-hantu itu pergi dari rumah Mbak Anis, usul Bu RT. Iya, nanti coba saya ngomong sama suami dulu ya Bu, ucap Anis. Iya Mbak, coba saja Mbak Anis ngomong sama Mas Haris. Siapa tahu Mas Haris menyetujuinya jika diadakan pengajian di rumah kalian, kata Bu RT. Anis hanya mengangguk. Setelah selesai berbelanja, Anis pun pamit kepada ibu-ibu yang sedang asik memilih sayuran sambil mengobrol. Mas, panggil Anis. Ada apa sayang? Tanya Haris. Boleh nggak aku minta satu permintaan? Tanya Anis. Permintaan apa? Tanya Haris. Bisa nggak kita ngadain pengajian di rumah ini? Pengajian? Iya, sahut Anis sambil mengangguk. Kok tumben kamu minta diadakan pengajian? Soalnya tadi pas aku lagi belanja, aku dikasih tahu sama Bu Meti dan ibu-ibu lain kalau rumah ini. Belum sempat Anis melanjutkan kata-katanya, terdengar suara jendela dilempar sesuatu. Ada apa itu Mas? Tanya Anis. Haris hanya mengangkat kedua bahunya. Lagi-lagi terdengar suara jendela rumah Haris dan Anis dilempar sesuatu. Coba aku akan cek di luar dulu, ucap Haris. Aku ikut Mas, ucap Anis. Haris hanya mengangguk, kemudian berjalan di depan Anis untuk melihat siapa yang telah usil melempar jendela rumahnya. Saat keluar rumah, tidak terlihat ada siapa-siapa di luar. Gak ada siapa-siapa, gumam Haris. Iya Mas, gak ada siapa-siapa, timpal Anis. Ya udah, masuk yuk, ajak Haris. Anis pun mengangguk. Namun tiba-tiba lampu padam. Anis pun menjerit. Kamu kenapa sayang? Kamu kenapa? Kamu kenapa sayang? Tanya Haris. Aku takut gelap Mas, jawab Anis sambil memeluk Haris. Haris bergegas menyalakan senter melalui ponselnya. Aku cek listrik dulu ya, kata Haris. Aku ikut Mas, ucap Anis. Haris bergegas berjalan ke samping rumah mengecek listrik. Ternyata anjlok. Setelah dibenarkan, lampu pun menyala. Masuk rumah yuk, ucap Haris. Anis hanya mengangguk saja. Sampai di kamar, Haris membaringkan tubuhnya. Mas merasa ada yang aneh gak sih? Tanya Anis yang tiduran di samping suaminya. Aneh kenapa? Tanya Haris. Tadi ada suara orang melempar jendela. Setelah kita cek, ternyata gak ada orang sama sekali. Habis itu listriknya anjlok. Jangan-jangan. Anis tidak melanjutkan kata-katanya. Jangan mikir yang aneh-aneh sayang. Listrik anjlok itu hal yang biasa. Kalau jendela ada yang lempar, mungkin itu ulah orang iseng aja, ucap Haris. Tapi Mas, kata ibu-ibu komplek, rumah yang kita tempati ini angker, keluh Anis. Itu kan kata ibu-ibu sayang. Kalau kamu belum mengalami sendiri, jangan langsung mengambil kesimpulan, kata Haris.
Anis pun hanya terdiam. Dalam hati sebenarnya dia merasa takut, dan dalam hati Anis berdoa semoga saja dia tidak melihat hantu di rumah ini. Saat Anis menoleh ke arah suaminya, terlihat Haris sudah tertidur. Gegas Anis memejamkan matanya menyusul suaminya tidur. Biasanya lampu kamar dipadamkan jika mereka tidur, tapi malam ini dibiarkan menyala semenjak kejadian tadi. Sayup-sayup Haris mendengar jendela kamarnya diketuk. Haris membuka matanya. Jam 2 malam. Suara ketukan di jendela kamarnya terdengar lagi. Siapa sih malam-malam gini usil ketuk-ketuk jendela kamar orang? Gerutu Haris. Siapa? Tanya Haris. Hening, tak ada suara. Haris pun bangun dari tempat tidurnya lalu menuju jendela kamarnya. Saat Haris membuka pintu kamarnya, tak ada siapa-siapa di luar. Haris pun menutup kembali jendela kamarnya. Saat hendak kembali ke tempat tidur, terdengar lagi suara ketukan di jendela kamarnya. Kali ini ketukan itu lebih keras. Ya ampun, siapa sih yang usil malam-malam gini? Gerutu Haris. Haris pun membuka kembali jendelanya. Woi, jangan iseng dong. Suara Haris tercekak saat melihat sosok di depannya. Sesosok pocong berdiri di depannya dengan tatapan tajam. Bau anyir pun langsung menyeruak di hidung Haris, membuat Haris merasa mual. Jangan tinggal di rumahku, ucap pocong tersebut dengan nada suara yang berat. Kemudian sosok pocong itu menghilang. Haris bergegas mengunci jendela dan kembali ke tempat tidur. Keesokan harinya, Haris tak menceritakan pengalamannya kepada Anis. Dia tak mau istrinya ketakutan. Kamu jadi mengadakan pengajian di rumah kita? Tanya Haris saat mereka sedang sarapan. Jadi mas, kalau mas Haris setuju, ucap Anis. Haris bergegas mengangguk tanda dia menyetujuinya. Jadi mau kapan pengajiannya? Tanya Haris. Coba nanti aku konsultasi dulu sama Bu RT, jawab Anis. Haris pun hanya manggut-manggut. Masih terbayang di penglihatannya tentang sosok pocong semalam. Apa maksudnya aku tak boleh tinggal di sini? Tanya Haris dalam hati. Mas, panggil Anis. Haris tersentak saat tangan istrinya menyentuh tangannya. Mas melamun ya? Enggak kok. Ya udah, Mas berangkat kerja dulu ya. Jangan lupa nanti ke rumah Bu RT, jawab Haris. Anis pun mengangguk. Setelah mengantar kepergian Haris di depan pintu, bergegas Anis ke rumah Bu RT. Assalamualaikum. Anis mengucapkan salam saat berada di depan pintu rumah Bu RT. Waalaikumsalam, sahut Bu RT dari dalam rumah. Tak berapa lama kemudian Bu RT muncul. Mbak Anis, sini masuk, kata Bu RT. Anis pun masuk ke dalam rumah Bu RT, lalu duduk di ruang tamu. Kebetulan setelah Anis duduk, Pak RT muncul. Ada Mbak Anis, ucap Pak RT sambil tersenyum. Iya Pak, maaf, saya pagi-pagi datang ke sini, mau ada perlu sama Bapak sama Ibu RT, ucap Anis. Pak RT pun langsung duduk di samping istrinya. Ada apa ya Mbak Anis? Tanya Pak RT. Begini Pak, rencananya kan saya sama suami mau mengadakan pengajian di rumah saya. Saya minta pendapat Pak RT sama Bu RT, enaknya hari apa ya? Pak Hanung dan istrinya saling berpandangan, kemudian menatap Anis kembali. Kebetulan istri saya ketua pengajian ibu-ibu di kampung ini, jadi istri saya yang lebih tahu kapan pengajian itu bisa diadakan.
Jadi kapan Bu? Tanya Pak Hanung. Sebentar, saya telepon Bu Ustazah dulu, sahut Bu RT. Bu RT pun beranjak dari ruang tamu menuju kamarnya. Mbak Anis, maaf ya, boleh saya tanya sesuatu? Tanya Pak RT. Anis pun mengangguk. Selama Mbak Anis tinggal di rumah itu, sering mengalami hal-hal ganjil nggak Mbak? Semalam Pak, saya dan suami mengalami hal ganjil, ucap Anis. Kemudian Anis menceritakan pengalamannya semalam, mulai dari ada yang melempar jendela sampai lampu yang tiba-tiba padam, padahal biasanya lampu di rumahnya tak pernah anjlok. Maka dari itu, saya dan suami berencana mengadakan pengajian Pak, pungkas Anis. Pak RT hanya manggut-manggut. Bu RT muncul di ruang tamu, kemudian duduk kembali di samping Pak Hanung. Mbak Anis, kalau besok lusa gimana? Tadi saya udah nelpon Ustazah, jam kosong beliau besok lusa selepas Isya, kata Bu RT. Baik Bu, besok lusa. Saya minta tolong sama Bu RT untuk mengundang para warga di sini, ucap Anis. Siap Mbak Anis, ucap Bu RT sambil tersenyum. Setelah mengucapkan terima kasih, Anis pun berpamitan pulang. Tadi pagi, kamu udah ke rumah Pak RT belum? Tanya Haris. Sudah Mas, jawab Anis. Terus pengajiannya mau kapan? Besok lusa. Oke sayang, aku boleh minta tolong? Tanya Haris. Minta tolong apa Mas? Buatin aku kopi. Anis mengangguk lalu beranjak ke dapur. Di dapur Anis merebus air panas di panci kecil. Saat sedang menunggu air mendidih, Anis iseng bermain game di HP-nya sambil duduk di kursi plastik dekat kompor. Jendela dapur diketuk seseorang. Anis terkejut mendengar ketukan itu. Bergegas, dia membuka jendela dapur. Saat membuka jendela dapur, Anis menjerit ketakutan. Haris yang masih berada di ruang tengah sontak terkejut mendengar jeritan istrinya. Haris bergegas ke dapur. Didapatinya Anis duduk di lantai sambil menutupi wajahnya dengan kedua tangannya. Kamu kenapa sayang? Tanya Haris menghampiri Anis. Itu mas, itu di jendela. Anis menunjuk jendela dapur dengan satu tangan masih menutup wajahnya. Haris melihat jendela dapur yang terbuka, tak ada siapa-siapa. Kemudian dia menutupnya. Gak ada siapa-siapa sayang, ucap Haris. Anis membuka wajahnya. Dilihatnya jendela dapur sudah tertutup. Haris memapah istrinya masuk ke dalam kamar. Kamu kenapa sih? Kamu lihat apa? Tanya Haris. Aku lihat pocong mas, ucap Anis. Sudah, sekarang mending kita tidur aja, kata Haris. Anis pun hanya mengangguk. Kemudian mereka berdua beranjak tidur. Acara pengajian di rumah Haris berjalan dengan lancar. Selesai pengajian, semua yang hadir berpamitan pulang. Apalagi jam sudah menunjukkan pukul 9:30 malam. Hanya Pak Kiai Abdullah yang masih di rumah Haris. Haris dan Anis sengaja meminta tolong Pak Kiai Abdullah untuk mengusir hantu di rumahnya. Setelah membaca doa dan ayat-ayat suci Al-Quran, Pak Kiai Abdullah pun mulai menetralisir seluruh ruangan yang ada di rumah Haris. Bagaimana Pak Kiai? Tanya Haris. Hantu penunggu rumahmu alhamdulillah sudah pergi. Pesan saya, sering-seringlah mengaji agar hantu-hantu itu tidak kembali lagi ke sini, ucap Pak Kiai. Insya Allah Pak, sahut Haris. Ya udah, saya pamit pulang dulu.
Jika suatu saat ada apa-apa, jangan sungkan panggil saya, pesan Pak Kiai. Haris pun mengangguk lalu mengantarkan Pak Kiai pulang ke rumahnya. Setelah diadakan pengajian, Haris dan Anis pun tak pernah diganggu lagi oleh sosok pocong itu. Bahkan para tetangga pun tidak ada yang takut lagi jika malam-malam lewat di depan rumah mereka. Tidak seperti dulu yang enggan lewat jalan depan rumah mereka karena takut akan melihat sosok kuntilanak ataupun pocong. Usut punya usut, menurut warga sekitar, hantu itu dulunya adalah pemilik rumah yang sekarang dihuni Haris. Beliau menjadi korban pembunuhan oleh sekawanan perampok yang merampok rumahnya beberapa puluh tahun yang lalu. Mungkin karena balas dendam, hantu itu jadi gentayangan di rumah itu. Demikian cerita kali ini. Sekian dan terima kasih.